Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Nurdin MSI selaku pembimbing 1. Yang terhormat Bapak Albert Maidiantoro selaku pembimbing 2. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Yon Rizal MSI selaku dosen pembahas. Izin memperkenalkan diri, nama saya Beli Kariswana, NPM 15130310448. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dasar dan Bahasa Inggris terhadap kemampuan mengaplikasikan MAYOP pada siswa kelas 11 Akuntansi SMK Negeri 1 Metro. Di sini saya akan memperlihatkan pokok bahasan. Yang pertama ada latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan ruang lingkup penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka, penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis. Yang ketiga ada pendekatan penelitian, populasi dan sampel, subjek uji coba, variabel penelitian, teknik pengumpulan data, uji persyaratan instrumen, uji persyaratan analisis data, uji asumsi klasik, dan pengujian hipotesis. Baiklah, mari kita mulai. Untuk latar belakang masalah, menurut Wilujeng tahun 2016, penting bagi peserta didik untuk dibekali ilmu yang sesuai dengan perkembangan era sekarang ini. Hal ini sesuai dengan tujuan sekolah menengah kejuruan atau SMK, yaitu mencetak dan menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan akademis sekaligus mempunyai keahlian khusus dengan program keahliannya masing-masing. Di jenjang SMK, jurusan akuntansi, penggunaan komputer diterapkan dalam praktik komputer akuntansi dengan menggunakan aplikasi MAYOP. Dalam mengetahui sejauh mana kemampuan mengaplikasikan MAYOP, maka harus diketahui faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi siswa dalam mengaplikasikan MAYOP. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya melaksanakan survei dan wawancara di SMK Negeri 1 Metro untuk menemukan apakah terdapat kendala dalam praktik akuntansi MAYOP. Di slide selanjutnya saya akan menunjukkan tabel hasil praktik MAYOP. Dapat dilihat terdapat 60% siswa yang mendapatkan nilai kurang dari 75 atau belum mencapai KKM. Kemampuan dasar sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar di tingkatan yang lebih tinggi. Pengetahuan dasar pada akuntansi sangat berpengaruh terhadap pengerjaan akuntansi di tingkat yang lebih lanjut, termasuk dalam mengoperasikan MAYOP. Nah, di sebelah tabel hasil praktik MAYOP dapat kita lihat tabel hasil ulangan harian teori akuntansi. Nah, di sini terdapat 60 siswa atau 57,14% siswa yang belum mencapai nilai KKM. Selain akuntansi dasar, ada salah satu kendala yang terjadi di dalam melaksanakan praktik MAYOP, yaitu pemahaman bahasa Inggris. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dasar dan Bahasa Inggris terhadap kemampuan mengaplikasikan MAYOP. Selanjutnya, ada identifikasi masalah. Yang pertama, siswa masih melakukan kesalahan dalam pengklasifikasian akun saat praktik MAYOP dilaksanakan. Yang kedua, siswa masih kesulitan dengan bahasa program atau bahasa asing yang ada di MAYOP sehingga terjadi beberapa kesalahan dalam pengerjaannya. Yang ketiga, mayoritas siswa merasa kesulitan dalam melaksanakan praktik MAYOP. Yang keempat, rendahnya nilai praktik MAYOP. Lalu di sini ada batasan masalah. Pada penelitian ini, masalah akan dibatasi pada pemahaman akuntansi dasar, bahasa Inggris, dan kemampuan mengaplikasikan MAYOP. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh pemahaman akuntansi dasar terhadap kemampuan mengaplikasikan MAYOP? Yang kedua ada apakah ada pengaruh bahasa Inggris terhadap kemampuan mengaplikasikan MAYOP? Yang ketiga,
Apakah ada pengaruh pemahaman akuntansi dasar dan bahasa Inggris terhadap kemampuan mengaplikasikan MAYOP? Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, pengaruh pemahaman akuntansi dasar terhadap kemampuan mengaplikasikan MAYOP. Yang kedua, ada pengaruh bahasa Inggris terhadap kemampuan mengaplikasikan MAYOP. Yang ketiga, ada pengaruh pemahaman akuntansi dasar dan bahasa Inggris terhadap kemampuan mengaplikasikan MAYOP. Kegunaan penelitian. Yang pertama, secara teoritis, memberikan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mengaplikasikan MAYOP. Yang kedua, memberikan peluang peneliti baru untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hal yang sama dengan menggunakan teori-teori lain yang belum digunakan dalam penelitian. Yang kedua, secara praktis bagi sekolah, bagi guru, dan bagi peneliti. Selanjutnya ada ruang lingkup penelitian. Subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11 akuntansi. Yang kedua ada objek penelitian. Yang pertama ada pemahaman akuntansi dasar X1, bahasa Inggris X2, kemampuan mengaplikasikan MAYOP X3. Yang ketiga ada tempat penelitian, yaitu SMK Negeri 1 Metro. Yang keempat ada waktu penelitian, yaitu tahun 2. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama ada kemampuan mengaplikasikan MAYOP. Menurut Tiara Madani 2016, kemampuan dalam menyelesaikan akuntansi menggunakan program MAYOP di sini sebagai patokan untuk menentukan keberhasilan dari pembelajaran itu sendiri. Sedangkan untuk menentukan bagaimana mengukur kemampuan siswa sehingga dapat menghasilkan prestasi belajar MAYOP yang baik, yaitu dengan menggunakan nilai sebagai tolak ukurnya. Yang kedua ada pemahaman akuntansi dasar. Menurut Paidi, Yusmaniarti, dan Sari, akuntansi merupakan suatu proses atau prosedur pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan penyajian laporan keuangan atas transaksi moneter dengan menggunakan bahasa yang dimengerti serta penafsiran terhadap hasilnya bagi penggunanya. Yang ketiga ada bahasa Inggris. Lukmanirum tahun 2016 mengatakan bahwa pemahaman kosakata bahasa Inggris dalam akuntansi perusahaan adalah kemampuan siswa dari kosakata bahasa Inggris dalam akuntansi agar dapat mengentri transaksi perusahaan ke dalam program komputer akuntansi MAYOP accounting dengan tepat dan benar. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Yang pertama ada Ade Kurniati tahun 2012 meneliti tentang pengaruh pemahaman materi laporan keuangan perusahaan dagang terhadap kemampuan mengaplikasikan MAYOP pada siswa kelas 11 jurusan akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan Akuntan Muhammadiyah 2 Pekanbaru. Yang kedua ada Suwentino Berti dan Dr. Andes Sudarto tahun 2017. Hasil belajar MAYOP ditinjau dari pemahaman pengantar akuntansi dan bahasa Inggris pada mahasiswa pendidikan akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2012-2013. Yang ketiga ada Santi Febri, Yaransdani, dan Yuli Andrianti. Pengaruh penguasaan bahasa Inggris, komputer, dan akuntansi terhadap kemampuan mahasiswa mengaplikasikan program MAYOP. Selanjutnya ada kerangka pikir. Pengetahuan dasar sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya proses belajar mengajar di tingkat yang lebih tinggi. Pengetahuan dasar pada akuntansi sangat berpengaruh terhadap pengerjaan akuntansi di tingkat yang lebih lanjut termasuk dalam mengoperasikan MAYOP. Seperti yang dikatakan oleh Albertus tahun 2001, untuk mempelajari mata kuliah komputer akuntansi yang menggunakan MAYOP diperlukan pengetahuan dasar-dasar akuntansi. Salah satu kendala terbesar dalam pengoperasian MAYOP adalah pemahaman bahasa pemrograman yang ada di aplikasi MAYOP. Jamra 2011 mengungkapkan bahwa ketidaktepatan menangkap arti bahasa akan berakibat ketidaktepatan dan kekaburan persepsi yang diperoleh akibatnya adalah hasil proses berpikir menjadi tidak tepat benar. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survei. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi
Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 11 AKL SMK Negeri 1 Metro tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 105 siswa. Sampelnya dalam penelitian ini ditentukan oleh rumus Solvin sebagai berikut. Jadi besarnya sampel dalam penelitian ini adalah 83 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah probability sampling dengan menggunakan simple random sampling. Variabel penelitiannya, variabel bebas atau variabel independennya terdiri dari pemahaman akuntansi dasar dan bahasa Inggris. Variabel dependennya atau yang terikat adalah kemampuan mengaplikasikan MAYOP. Teknik pengumpulan datanya melalui wawancara, dokumentasi, dan tes. Uji persyaratan instrumen yaitu taraf kesukaran, daya beda, uji validitas menggunakan korelasi poin biseral, uji reliabilitas menggunakan KR21, uji persyaratan analisis data yang pertama ada uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov, yang kedua ada uji homogenitas menggunakan Levene test, yang ketiga ada uji asumsi klasik, yang pertama ada uji kelinearan menggunakan analisis varians ANOVA, yang kedua ada uji multikolinearitas menggunakan korelasi product moment, yang ketiga ada uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson, yang keempat ada uji heteroskedastisitas menggunakan korelasi Spearman. Selanjutnya ada pengujian hipotesis menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear multiple. Sekian presentasi dari seminar proposal saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan.